Dan untuk membahas mengenai PR dan tantangan Kementerian Komunikasi dan Digital, kita sudah terhubung dengan Menkominfo periode 2014-2019 dan Dewan Pengawas Aftech, Bapak Rudiantara. Halo Chief, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung, Chief. Dalam Kabinet Merah Putih, Pak Prabowo kan mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang awalnya Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital nih, Chief. Atau Komdigi gitu, atau Komdigi saya lebih suka menyebutnya. Bagaimana tanggapan Chief? Pertama, saya ucapkan selamat dahulu kepada Ibu Mutia yang menjadi komandan di Merdeka Barat 9 ya. Saya yakin dengan pengalaman, kapabilitas beliau yang sudah katakanlah memahami kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia ICT. Kemudian kaitkan dengan digital, ini sepertinya gayung bersambut. Karena dari sisi sektor sendiri, dari sisi industri sendiri sudah sangat lama memposisikan bukan lagi lihatnya sebagai telekomunikasi, tapi digital. Kalau kita lihat ekosistem yang berkembang dari network, device, dan application, network itu tumbuhnya ya single digit, 4%, 5%, tapi dari application itu yang lebih konteksnya lebih besar itu disebut digital, itu yang pertumbuhannya luar biasa. Jadi memang harus dijadikan sebagai digital. Yang ketiga, permasalahan digital ini bukan isunya Kominfo sendiri. Tidak bisa Kominfo menyelesaikan. Dari dulu juga tidak bisa menyelesaikan. Harus ekosistem. Dan kita juga beruntung kalau menurut saya ya, bahwa kita lihat ada pembekalan kepada semua para menteri, bisa melihat suatu isu nasional dari berbagai sudut sektor. Ya, dan digital sekali lagi bukan hanya Kominfo, tetapi juga dari berbagai jenis. Nah, disinilah diperlukan yang namanya digital sector leadership. Ya. Bahkan kan di pembekalan kepada anggota kabinet, salah satu isu yang memang pasti mau tidak mau kita hadapi ke depan adalah artificial intelligence. Sampai Michael Hausman sendiri menjadi narasumber bagi pembekalan kepada para menteri. Contoh tadi disebut ya, judi online. Judi online itu Kominfo itu kan dari platformnya. Tadi kan penindakannya harus juga dari hulunya, harus juga dari hilirnya. Penindakannya sudah harus jelas, harus pasti ditangkap, dihukum, dan lain sebagainya. Itu kan bukan ranahnya Kominfo, memang di platformnya di Kominfo. Juga untuk hal-hal yang lain. Mengapa saya sampaikan pendekatan ekosistem dan diperlukan leadership dari sektor? Contoh yang berkembang adalah ekonomi digital dari e-commerce. E-commerce itu dagang. Ya. Dagang itu kan proses bisnisnya sebetulnya bukan Kominfo. Betul, platform di Kominfo. Jadi fokus kepada penyelenggaraan platform, pengamanan data pribadi, dan lain sebagainya itu Kominfo. Tapi yang menata bahwa boleh, tidak, dan lain sebagainya, mengatur barang apa boleh, itu kan bukan Kominfo. Itu di sektor perdagangan atau e-commerce. Di keuangan, fintech, juga hal yang sama. Yang mengerti itu kan sektor keuangan. Di kesehatan, health tech, yang mengerti memahami proses bisnis untuk pelayanan kesehatan itu adalah dari sektor kesehatan. Nah, saya berharap dengan bahkan adanya katakanlah retreat di Magelang ini mempersatukan semua, melihat suatu isu diadres bersama-sama. Nah, ini istilahnya bisa membantu meringankan beban dari Kominfo dalam menyiapkan transformasi digital di Indonesia. Baik, Chief, lantas dengan berubahnya Kominfo menjadi Komdigi ini, apakah Anda melihat lingkup atau cakupan tugasnya akan berubah menjadi lebih luas begitu, di mana tadi Anda juga menyinggung terkait retreat di Akmil Magelang, di mana sinergi antara kementerian dan lembaganya juga akan lebih kompleks begitu? Bagaimana menurut Anda? Justru akan lebih fokus. Jadi Kominfo fokus kepada apa yang harus dilakukan oleh Kominfo, sedangkan sektor lain fokus juga harus mendukung apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau kemarin kan kita lihat ya, tahun 2015, 2016, kita ada yang transportasi online. Transportasi itu sektornya siapa? Tapi kenapa justru katakanlah saat itu Kominfo yang di depan? E-commerce.
juga. Sektornya sektor apa? Kenapa Kominfo yang di depan? Padahal tidak seharusnya demikian. Dan saya positif ya, dan melihat bahwa kedepannya ini cara pemerintah bergerak dalam konteks digital itu sudah mendekati ekosistem. Sehingga nanti tinggal Kominfo fokus kepada hal-hal yang memang boleh dikatakan hampir sepenuhnya kewenangannya ada di Kementerian Kominfo. Contoh salah satu misalkan, bagaimana membuat industri lebih sustainable. Kenapa harus sustainable? Terlalu banyak operator di Indonesia. Karenanya kan dari waktu ke waktu kita kurangi, kita paksa operator merger ya, secara bisnis, tentu konsiderasi bisnis, atau dicabut izinnya. Itu 10 tahun terakhir sudah berapa yang dicabut izinnya? Ya, karena memang tidak layak jadi operator, terlalu banyak. Terlalu banyak juga natural resources, frekuensi yang dipakai tapi tidak menghasilkan bagi masyarakat. Itu yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat juga kontribusi kepada pemerintah, itu dilihatnya jangan dari hanya PNBP saja. Kalau hanya PNBP saja itu tidak pas. Ya, catatan saya itu kalau kita lihat yang namanya kontribusi kepada pemerintah itu ada BHP, hak penggunaan, ada frekuensi, ada telekomunikasi, ada USO, kemudian ada kontribusi yang lain, apa? Pajak. Kemudian ada apa? Dividen, karena ada operator yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara. Belum lagi kontribusi kepada pemerintahan daerah dalam bentuk retribusi. Itu semua harus dihitung. Nah, saat ini perkiraannya sudah lebih dari 15% dari pendapatan itu habis untuk yang demikian. Nah, disitulah yang harus kita berpikir mana yang harus kita tata memang menjadi PNBP, mana yang kita dorong menjadi pajak. Industri yang sehat adalah industri yang tumbuhnya dari pajaknya tumbuhnya lebih cepat. Kalau PNBP itu kan istilahnya Anda perform atau nggak perform, jadi untung atau tidak untung, pokoknya bayar sekian kepada pemerintah. Itu konsep PNBP. Ya. Sedangkan pajak kan makin besar labanya, makin besar kontribusinya kepada pemerintah. Kita lihat PPh-nya, PPh badan, PPh karyawan, PPN impor. Karena apa? Impor infrastruktur, impor barang, dan lain sebagainya. Jadi harus ada pemikiran melakukan restrukturisasi, rebalancing antara pendapatan pemerintah ini. Jadi kalau bisa ada insentif kepada PNBP, terutama BHP frekuensi, jangan tumbuh terlalu besar, tetapi kita insentif itu diharapkan akan menggenjot produktivitas atau efisiensi industri sehingga labanya naik, akibatnya pajaknya naik. Sehingga kombinasi antara pajak dengan PNBP itu membesar, tapi membesarnya tumbuhnya itu dari pajak. Itu yang menurut saya juga urgent. Tetapi juga sekali lagi itu tidak hanya Kominfo, karena kalau urusan PNBP, urusan pajak itu urusan fiskal. Fiskal itu ada Kementerian Keuangan. Juga kalau PNBP persetujuan DPR, DPR juga harus mendukung. Jadi semua ekosistem ini harus bergerak untuk mendukung industri yang lebih sustainable ke depan. Baik, Chief, jadi selama ini sebetulnya kontribusi pajak dari sektor digital ini belum optimal begitu? Karena tadi Anda juga menyampaikan beberapa tantangan di era digital ke depan. Menurut Chief, apa sebetulnya yang menjadi PR utama begitu? Karena memang Wamenkom Digi Nezar menyebutkan bahwa mengisyaratkan ada political will yang khusus untuk memfokuskan dan mempercepat transformasi digital begitu. Salah satu transformasi digital yang dianggap oleh Pak Nezar itu adalah pengembangan infrastruktur. Infrastruktur ini harus berkembang cepat. Ya, saat ini ada 230 juta sampai 240 juta orang Indonesia yang minimal punya satu SIM card. Kalau SIM card dijual sih dipakai itu ada 300 juta lebih, tapi kan nggak mungkin SIM card lebih banyak dari orang. Ya, dari 230-240 juta orang itu 95% itu akses internetnya lewat ponsel, yang lainnya kebanyakan akses lewat internet seperti korporasi atau rumah-rumah itu lewat fiber to the home. Nah, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, akses kecepatan yang lebih tinggi. Nah, Pak Menteri sebelumnya itu sempat menyampaikan kepada publik harapannya bahwa fiber to the home itu harusnya 100 megabit per second. Sekarang ada yang 20, memang ada yang 100, tapi beda-beda. Nah, untuk yang ponsel memang sekarang masih pakai 4G. Karena 5G masih hanya di beberapa tempat. Karena kan 5G untuk masyarakat secara perhitungan bisnis masih cukup mahal ya. Artinya 5G ini
Kalau misalkan minimal 20 sampai 30 megabit, tapi masyarakat kalau bayarnya 2 kali per megabitnya juga nggak terlalu menarik bagi masyarakat, karena daya belinya tidak sampai sana gitu loh. Nah ini yang salah satu saja, infrastruktur harus digenjot terus. Nah agar ini membangun terus industri, yaitu harus sustainable, harus ada semacam insentif, yaitu dengan melakukan rebalancing dari kontribusi pada pemerintah. Nah kalau perusahaannya, industrinya labanya makin besar, berarti pajaknya kontribusinya makin besar. Dividen yang diberikan oleh Telkom sebagai BUMN yang dimiliki negara, BUMN Telkom yang dimiliki negara, itu pasti lebih besar lagi gitu loh. Jadi pola pikirnya, mindsetnya harus menumbuhkan industri, membuat sehat industri, tetapi melewati pajak. Sedangkan PNBP ini harus dipakai sebagai incentive tools, bukan hanya patokannya hanya pendapatan pemerintah, yang penting pemerintah dapat PNBP. Itu sama dengan uang muka di depan yang terserah, you mau mati, you mau hidup, mau rugi berapa, untung berapa, terserah gitu. Nah ini pola pikir ini yang harus dirubah. Dan saya senang dengan pemerintahan yang sekarang yang selalu melakukan pendekatan secara ekosistem. Kerjasama antar kementerian sektor itu ditingkatkan. Dan sektor leadership, digital sektor leadership ini dipentingkan. Ada 2 undang-undang yang ada klausul khusus mengenai teknologi, yaitu Undang-Undang P2SK, ya, atau istilahnya Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan dan Penyihatan dari sektor keuangan, satu lagi Undang-Undang Kesehatan. Dua-duanya ada klausul teknologi. Artinya apa? 2 sektor ini yang diharapkan menjadi mendrive pemanfaatan, peningkatan layanan, produk dan lain sebagainya, tapi memanfaatkan infrastruktur atau digital sebagai enabler. Pendidikan juga harusnya demikian. Baik, ya. Chief, dari banyaknya sektor, menurut Anda sektor mana yang paling strategis yang harus diprioritaskan untuk transformasi digital, untuk dengan insentifnya juga lebih optimal? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Investor Market Today, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Menkominfo periode 2014-2019 dan Dewan Pengawas Aftek Bapak Rudiantara. Chief, terkait tadi bagaimana sebetulnya dari banyaknya sektor, menurut Anda sektor mana yang paling strategis dan harus diprioritaskan untuk transformasi digital, di mana terkait bagaimana penerimaan pajak dan insentifnya tepat sasaran begitu? Saya melihatnya begini ya, kalau dari sisi kita lihat aliran uang dari APBN kemana, ya, fokusnya mana? Nomor 1, bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi satu yang besar itu adalah pendidikan. Jadi kepada sektor pendidikan. AI tidak bisa tidak dihindarkan ya. Pemerintah sudah fokus, ada 3 menteri bahkan yang menangani pendidikan. Ini kebetulan di depan saya ada buku ini, buku ini nih ya, dari Salman Khan ya. Ini Brave New World, How AI Will Revolutionize Education. Itu tidak mau kita harus lari ke sana, itu satu. Kedua, keuangan juga. Kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani selalu mengharapkan pasar itu ada namanya financial deepening. Mau tidak mau itu harus pakai fintech. Ya. 3, kesehatan, ya, sektor kesehatan. Itu health tech. Itu yang besar-besar dan yang makro. Semua menjadi penting. Tentu jadi aplikasi pemerintahan sendiri. Bagaimana birokrasi berjalan, layanan kepada masyarakat juga lebih baik. Nah, layanan kepada masyarakat yang langsung itu bukan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini isunya adalah capacity building. Bagaimana meningkatkan capacity building dari saudara-saudara kita di pemerintah daerah agar layanan pada masyarakat itu lebih mudah, lebih murah, tidak bertele-tele, tidak ada korupsi, dan tidak bayar bawah tanah dan lain sebagainya. Itu yang secara umum menurut saya. Tapi sekali lagi peran Kominfo ya itu adalah dari sisi infrastrukturnya di daerah ya, di daerah T3 yang memang operator tidak melihat bisnis visibility. Ya bagaimana pemerintah Kominfo dalam ini step in untuk menyediakan sarana infrastrukturnya. Cara kerjanya memang harus demikian. Jadi harus bareng-bareng, harus semua, tidak bisa semuanya menjadi beban Kominfo dulu atau menjadi Komdigi sekarang.
Baik, Chief, terkait bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto akan menargetkan PDB 8% begitu, di mana salah satunya adalah sumbangsihnya harus dari ekonomi digital. Menurut Chief, bagaimana sebetulnya sinergi ekosistem yang baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital ini untuk menunjang target perekonomian yang tumbuh 8%, terutama dari Komdigi ini, Pak? Dari ekonomi digital, kontribusi ekonomi digital Indonesia, kalau menggunakan report dari Bain, Google, Temasek itu baru sekitar 6%, 7% ya. Jadi masih kecil terhadap GDP. Ini kalau kita bandingkan dengan Tiongkok yang sekarang sudah 40%, jauh. Jadi ruangnya juga cukup besar. Nah, kalau kita lihat ekonomi digital itu cuma dilihat dari dua sebetulnya. Pergerakan orang dan pergerakan barang. People movement dan goods movement. Kalau goods movement itu adalah pengejawantahannya menjadi e-commerce. Karena bagaimana barang itu bergerak. Barang itu bergerak bisa meningkatkan efisiensi ya, atau menciptakan nilai tambah baru. Nah, kalau kita lihat sekarang kan e-commerce macam-macam. Lebih murah kita bisa beli, itu meningkatkan efisiensi. Atau memberi nilai tambah. Apa? Jenis-jenis produk baru, jenis-jenis barang baru, fashion yang baru bisa dikembangkan. Nanti bagaimana menatanya, itu bukan Komdigi, tetapi dari sektor perdagangan. Hanya infrastrukturnya, security-nya, kemudahan aksesnya itu menjadi fokus dari Komdigi. Nah, itu salah satu contoh ya. Juga untuk masalah kesehatan, untuk masalah keuangan, fintech dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi cara bekerjanya harus semua dan bahwa adanya digital sektor leadership itu mutlak. Dari suatu sektor, apakah menterinya, wakil menterinya, apa pejabatnya, mempunyai visi mengenai pemanfaatan digital sebagai enabler, terutama dengan teknologi yang baru seperti AI dan lain sebagainya. AI sendiri pun ya, itu juga kita tahu, AI hanya bisa jalan kalau ada 3 syarat. Satu, data yang banyak, besar, data yang berkualitas, dan data yang berkesinambungan. Tidak bisa datanya hanya sebentar-sebentar atau sepotong-sepotong gitu ya. Kemudian kedua ada namanya algoritma. Algoritma itu adalah rumusan pola pikir kita, what if dan lain sebagainya ya, dan itu harus ada pengembangan dari talenta yang berkaitan dengan AI. Ketiga, ada infrastruktur dari AI. Yaitu apa? Data center, tapi bukan data center, tapi data center yang sudah mempunyai prosesor yang cepat. Seperti GPU. Di Indonesia sekarang ada beberapa data center yang sudah pakai GPU. Terutama kan kalau gamers nggak mau lemot, ada interaksi tinggi dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus dilakukan tiga-tiga. Dan kita harus fokus juga kepada pengembangan talenta. Karena menangnya kita ini, Indonesia ini adalah di talenta sebenarnya. Nah, kembali kepada pertumbuhan ekonomi, kita ini harus menyelesaikan PR besar, yaitu apa? Tahun depan ada namanya DEFA, Digital Economic Framework ASEAN, itu harus selesai. Harus disepakati oleh negara-negara ASEAN bagaimana negara-negara ASEAN itu akan menggunakan digital economy framework-nya diterapkan di ASEAN gitu. Nah, di situ ada 9 isu yang harus disepakati dari sama-sama. Yaitu apa? Antara lain talent movement, bagaimana talent ini bisa berpindah dari negara satu ASEAN ke negara ASEAN yang lain. Nah, kalau kita tidak menyiapkan talent di kita, yang terjadi adalah dari negara-negara tetangga ini dia akan pindah ke kita, akan merebut pangsa pasar kita, talent kita yang harus duluan sebenarnya. Karena kan populasi kita itu 40% lebih dari populasi ASEAN. Harusnya kita menang di sana. Juga dari sisi aspek security, ya, cyber security, ini harus disepakati di antara ini. Dan yang lebih menarik adalah payment. Payment ini menjadi salah satu fokus dari Digital Economic Framework Agreement untuk ASEAN. Nah, payment di Indonesia kita sudah mulai, ada namanya KRIS. Orang Indonesia kalau belanja di Thailand, di Bangkok itu tidak perlu lagi kita membeli US dollar, kemudian US dollar ditukar dengan baht untuk belanja baht. Itu pakai langsung kartu kita, bisa pakai kartu, pakai QR code ya. Itu yang disebut istilah dedolarisasi. Kita dengan Malaysia juga sudah. Kemudian uji coba dengan negara-negara yang lain. Ini yang harus dilakukan percepatan. Harus ada di Indonesia yang memikirkan DEFA ini secara serius. Karena sekali lagi ini adalah goods movement. Belum lagi people movement. People movement ini kita lihat
Di ASEAN Baik. itu tahun sebelum COVID ada 140 juta orang wisata di ASEAN. Dari 140 juta itu hampir sekitar 50-an juta itu orang ASEAN yang berseliweran di antara negara ASEAN sendiri. Nah, ini adalah bisnis, ini adalah ekonomi, dan ini harus di-turn menjadi digital ekonomi. Karena kan kita kalau misalkan terbang ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Manila, itu kan semuanya online. Nginep di hotel juga bookingnya online. Nah, belanjanya tadi pakai yang payment saya sampaikan. Nah, jadi mengikuti bagaimana namanya goods movement dan juga people movement. Di sanalah pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi meningkat sebagai apa? Sebagai penggerak dari salah satu visi meningkat menjadi 8%. Angka persisnya saya tidak tahu, tapi pernah ada studi dengan melakukan restrukturisasi tertentu, tambahan GDP tahun 2030 waktu itu memang sebelum COVID. Nanti harus direvalidasi. Tambahannya itu dari ekonomi digital itu 140 miliar dolar per tahun hanya gara-gara melakukan restrukturisasi internal di antara pemerintahan itu sendiri. Baik, Chief, tadi Anda menyinggung terkait talenta atau sumber daya manusia yang terkait bagaimana kecakapan atau skill digitalnya. Bagaimana Anda melihat ketika transformasi digital terus digenjot begitu, tapi apakah SDM kita ini sudah siap, Chief? Kalau kita lihat ya, ada namanya indeks literasi digital masyarakat secara umum gitu. Kita itu kan angkanya ini dari hasil studinya Kominfo dulu ya, itu baru 3,5 dari 5 ya kurang lebih. Jadi kan kita tahu sendirilah masyarakat secara umum di mana gitu loh. Dan juga kalau kita lihat terutama masyarakat yang bawah ya, penetrasi internetnya juga tinggi, tapi dari keuangan saja, dari keuangan itu penetrasi dari keuangan, sektor keuangan itu sudah 75% ya. Tetapi dari literasi tentang keuangan itu di bawah hanya 65%. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses layanan keuangan, dia masuk ke layanan keuangan tapi tidak mengetahui konsekuensi karena dia illiterate dari sisi keuangan. Itulah kenapa jadi ada istilahnya korban judol. Judulnya mudah, tapi konsekuensinya orang tidak tahu. Akibatnya apa? Akibatnya dikejar oleh debt collector dan lain sebagainya. Jadi ada gap ya antara literasi yang masih rendah, kemudian adopsi dari teknologi yang lebih cepat. Nah, dan teknologi ini adopsinya pasti juga akan lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi. Karena kan infrastruktur dibangun terus. Karena literasinya yang harus juga segera didorong. Dari daerah ya, pimpinan kepala daerah, pimpinan daerah juga capacity building. Karena layanan kepada publik itu dari mulai buat surat akte kelahiran, sampai kematian, ngurus kekuburan, itu oleh pemerintah daerah. Dan itu yang harus dimudahkan. Dan itu perlu transformasi dari pola pikir saudara-saudara kita yang ada di daerah. Baik, Chief, singkat saja di tengah tantangan dan juga terkait anggaran di tengah penambahan nomenklatur yang lebih luas begitu, anggaran Komdigi 2025 justru turun 50% menjadi 7,7 triliun. Bagaimana tanggapan Anda? Singkat saja sebelum kita akhiri. Harus dibicarakan dengan yang mengelola anggaran lah, yaitu yang mengelola fiskal. Kalau trust itu tumbuh, kepercayaan itu tumbuh, pasti dukungan dari fiskal juga akan tinggi. Dan juga jangan lupa, fiskal itu anggaran itu juga dibutuhkan persetujuan dari teman-teman saudara-saudara yang ada di Senayan. Jadi ini tripartit inilah yang harus saling saling duduk, saling menyampaikan kebutuhannya apa, terbuka. Dan beruntung Bu Menteri Keuangan itu asalnya juga dari Senayan kan. Ya, baik. Terima kasih ya, sekali lagi Chief sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Salam sukses untuk Anda dan salam sehat selalu.